Bab 126 Guru kelima mengambil tindakan. Kamu, jangan sentuh aku, sudah kubilang, aku keponakan Zhao Wei. Zhao Dongjun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan gemetar. Dia takut Lin Yu akan memukulinya, jadi dia segera memindahkan paman kelimanya keluar. Tuan Zhao Wu yang mana? Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Grup Sengtian Zhao Wei menyebutkan paman kelimanya, Zhao Dongjun langsung merasa percaya diri. Anda harus tahu bahwa grup Sengtian adalah perusahaan lokal terkenal di Qinghai, dan nama Zhao Wei juga dikenal di seluruh dunia bawah tanah kota Qinghai kehadiran. Oh, Tuan Zhao Wu. Melihat dia menyebut Sengtian, Lin Yu tiba-tiba mendapat kesan bahwa dia adalah Tuan Wu Zhao yang terpaksa kehilangan satu tangan dan satu kakinya terakhir kali. Ketika Zhao Dongjun melihat bahwa Lin Yu sepertinya pernah mendengar tentang Tuan Zhao Wu, ekspresinya menjadi cerah dan momentumnya melonjak. Dia menghilangkan ekspresi ketakutan di wajahnya, bangkit dari tanah, dan mencibir dengan bermartabat, bagaimana kalau itu, nak, sekarang kamu tahu bagaimana harus takut. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia selesai berbicara, dia menerima tendangan keras di wajahnya, seluruh tubuhnya membentuk parabola di udara, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Jangan bilang kamu keponakan Tuan Zhao Wu. Bahkan jika dia datang sendiri, aku akan tetap memukulmu. Lin Yu tampak tenang, aku memperingatkanmu, jika kamu berani melecehkan Guru Ye lagi di masa depan, aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu. Kamu sekali. Ayo pergi. Melihat Lin Yu telah melukai begitu banyak orang, Ye Qingmei panik, takut Lin Yu akan melakukannya lagi, jadi dia segera menarik Lin Yu ke dalam taksi. Nak, tunggu saja sampai mati. Melihat Lin Yu pergi, Zhao Dongjun berdiri, menutupi wajahnya yang bengkak, dan dengan marah mengutuk ke arah kiri Lin Yu. Kemudian dia segera menghentikan taksi dan mengikutinya. Dia memberitahu pengemudinya, Tuan, ikuti mobil di depan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Zhao Wu, Paman Wu, saya ditangkap, aku bangun. Kamu bajingan, tidakkah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak menimbulkan masalah bagiku sepanjang hari? Tuan Zhao Wu di ujung telepon langsung marah ketika dia mendengar suara Zhao Dongjun. Keponakan tak berguna ini lebih sukses daripada kegagalan. Dia tidak bisa melakukan apapun yang serius kecuali makan, minum, pelacur, dan berjudi. Dia awalnya ingin menyerahkan grup Sengtian kepada satu-satunya keponakannya setelah pensiun, tapi lihatlah miliknya dengan cara ini, diperkirakan Sengtian akan dikalahkan dalam beberapa hari. Paman Wu, kali ini benar-benar bukan urusanku. Apakah kamu ingat saat aku memberitahumu bahwa aku punya pacar? Aku datang menemui pacarku hari ini dan mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berkencan dengannya. Bisakah aku menanggungnya? Saya baru saja memarahi orang ini, tetapi dia benar-benar menikam saya dengan pisau. Zhao Dongjun berkata dengan sangat sedih. Menusukmu dengan pisau. Apakah ada cara untuk melakukan ini? Menusukmu dengan pisau setelah merampok pacarmu. Zhao Wei menjadi sedikit marah saat mendengar ini. Ini terlalu mengganggu. Pergilah ke Laolang dan minta dia membawa seseorang untuk membantumu menyelesaikan masalah dengan anak ini. Petik 2. Di permukaan, Hungry Wolf Boxing Gym tampak seperti sasana tinju, namun pada intinya, itu adalah sekelompok preman yang dibesarkan oleh Mer Zhao Wu. Mencarinya, saudara Lang membawa orang ke sini, tetapi mereka semua dipukuli oleh anak ini. Zhao Dongjun berkata dengan wajah pahit, anak ini pasti lulus dari sekolah seni bela diri. Dia memiliki kungfu yang bagus. Tak satu pun dari kita bisa mengalahkannya. Oh, sangat kuat. Zhao Wei tiba-tiba menjadi berhati-hati. Dia tahu keterampilan kelompok Laolang. Meskipun mereka tidak sebaik atlet pertarungan profesional, mereka tidak ketinggalan jauh. Dengan begitu banyak orang yang datang bersama-sama, tidak ada alasan untuk bertarung. Hanya seorang anak muda. Seperti apa rupa anak ini? Apakah identitasnya tampak istimewa? Apakah kamu mengenalnya? Zhao Wei bertanya dengan cemberut. Saya tidak mengenalnya, tapi saya tahu bahwa dia juga seorang guru di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya mendengar orang lain memanggilnya guru. Zhao Dongjun berkata dengan tergesa-gesa, latar belakang seperti apa yang dimiliki seorang guru universitas. Baiklah, ayo kita lakukan ini.
Aku akan mengirim Ali untuk membantumu menyelesaikan masalah ini dan memberi pelajaran pada anak ini. Zhao Wuye mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang sangat tidak senang, kamu bahkan bisa mengambil pacarmu. Bagaimana bisa kamu benar-benar memberi pelajaran pada anak ini? Ibunya mempermalukan keluarga tua Zhao. Petik 2. Seorang pengecut adalah seorang pengecut. Tampaknya setelah dia pensiun, harta keluarga hanya dapat dibagi atas nama orang lain, jadi harus dibagi rata antara putri dan menantunya. Paman kelima, menurutku sebaiknya kamu datang ke sini sendiri, kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Dongjun masih sedikit takut setelah memikirkan keterampilan Lin Yu barusan, dan anak itu bahkan memarahimu, mengatakan bahwa dia tidak tahu kamu ada di sini. Kamu benar. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Wajah Tuan Zhao berubah muram, dan suaranya menjadi kejam. Itu benar sekali. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda adalah Tuan Zhao Wu dari grup Sengtian, tetapi dia sama sekali tidak menganggap Anda serius, mengatakan bahwa tidak peduli omong kosong apapun, Tuan Wu atau Tuan Wu, dia tidak bisa pukul siapapun. Salah, kamu gila. Zhao Dongjun buru-buru menambahkan bahan bakar ke api. Selama Paman Wu marah, Lin Yu akan mati. Oke, saya akan pergi dan menemui anak ini secara langsung sekarang. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, dia akan benar-benar mengira saya kucing yang sakit. Zhao Wuye sedikit marah ketika mendengarnya ini. Sekarang bahkan anak kucing dan anak anjing ini tidak berani memperlakukannya. Anggap saja serius. Jika itu normal, Tuan Zhao Wu tidak akan pernah begitu marah, tetapi setelah dia disakiti oleh Lin Yu terakhir kali, reputasinya hancur dan dia diam-diam ditertawakan oleh banyak orang di lingkaran, jadi dia terus memegang bola api di perutnya. Sekarang seorang anak laki-laki yang muncul begitu saja berani meremehkannya, benar-benar menyulut amarahnya. Ali, telepon seseorang, bawakan pistol dan ikuti aku. Zhao Wuye menutup telepon dan memberikan perintah dingin sambil bersandar pada tongkat, wajahnya begitu berat hingga dia tampak seperti bisa memeras air. Guru He, apakah kamu pernah belajar Kung Fu sebelumnya? Saat ini, Lin Yu dan Ye Qingmei sudah duduk di paviliun Muzi. Ye Qingmei diam-diam terdiam saat memikirkan pemandangan di gerbang sekolah tadi. Yu terlihat kurus dan lemah, tapi kemampuannya sangat bagus. Yah, aku sudah mempelajarinya. Lin Yu dengan cepat mengangguk bersamaan dengan kata-katanya. Ngomong-ngomong, Guru He, kamu belum memberitahuku sekarang, bagaimana kamu tahu bahwa aku suka makan snowman yang? Wajah Ye Qingmei penuh keraguan, kecuali beberapa teman dekatku, tidak ada seorang pun tahu ini adalah preferensi saya. Petik 2. Teman yang baik. Lin Yu tersenyum pahit. Itu adalah istilah yang familiar namun asing. Dia tidak yakin apakah dia termasuk dalam teman dekat ini. Guru Ye, apakah kamu ingat Lin Yu? Lin Yu ragu-ragu sejenak dan akhirnya bertanya dengan ragu-ragu, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ekspresi Ye Qingmei langsung berubah, dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu kenal Lin Yu? Dia adalah teman baikku. Aku belajar banyak pengetahuan tentang pengobatan barat darinya. Lin Yu mengangguk, merasa getir hatinya. Lebih dari sekedar kenalan, saya Lin Yu. Bagus. Ye Qingmei memegang erat cangkir kopi di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Bisakah kamu membawaku ke dia secepatnya? Saat dia mengatakan ini, Ye Qingmei segera meletakkan telepon dan teleponnya di atas meja. Saya menaruh handuk kertas di tas saya dan saya bahkan tidak berencana untuk makan nasi. Hati Lin Yu tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Ye Qingmei dengan heran. Ada apa? Ye Qingmei sedikit terkejut ketika dia melihat tatapan bingung Lin Yu. Bisakah kita datang untuk makan malam setelah kita menemukan Lin Yu? Atau kamu bisa makan di sini dulu? Katakan saja alamatnya dan aku akan pergi ke sana lewat sini, saya sendiri. Kegembiraan di wajah Ye Qingmei tampak meluap. Bahkan orang yang damai seperti dia pun sangat bersemangat setelah mendengar berita Lin Yu. Dia telah berada di Qinghai selama beberapa waktu dan menanyakan kabar tentang Lin Yu, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Karena teman sekelas Lin Yu telah lulus dan berpisah, dan mereka tidak sekelas dengannya, jadi dia tidak dapat menghubungi mereka. Bahkan jika dia sesekali menghubungi beberapa orang, dia telah lama kehilangan kontak dengan Lin Yu. Lagi pula, bagaimana orang mati bisa berkomunikasi dengan orang lain?
Melihat ekspresi bersemangat dan bersemangat Ye Qingmei, Lin Yu tidak bisa menahan kabut di matanya. Guru He, ada apa denganmu? Ye Qingmei penuh keraguan saat melihat reaksi Lin Yu saat ini. Saudara Li, mereka ada di sana. Yang berbaju putih adalah pacarku, dan pria itu memukuliku. Saat ini, Zhao Dongjun naik ke tangga bersama 3 pria berjas hitam tangga. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei. Ali, pergilah dan lumpuhkan kakinya dulu. Di tangga bawah, Tuan Zhao Wu, yang sedang menaiki tangga, dong, dengan tongkat, memerintahkan dengan wajah cemberut. Tuan kelima, ada begitu banyak orang di sini, kata Ali dengan prihatin. Memotret di depan banyak orang pasti berdampak besar. Saya hanya ingin berada di depan banyak orang. Saya hanya ingin memberitahu mereka bahwa saya, Zhao Wu, belum mencapai tingkat di mana siapapun dapat menginjak saya. Tuan Zhao Wu mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya hatinya, dan daging di wajahnya bergerak-gerak. Dia datang ke sini secara pribadi untuk menghukum bocah nakal ini hari ini, tidak hanya untuk membantu keponakannya mendapatkan pacarnya kembali, tetapi juga menggunakan kejadian ini untuk memberitahu orang-orang di kalangan atas kota Qinghai yang menertawakannya di belakang punggungnya bahwa dominasi dan kekuatan Zhao Wu masih di sana. Tidak semua orang bisa diintimidasi jika mereka mau. Apakah kamu melihat, Saudara Li, paman kelima saya begitu mendominasi, ayo pergi dan bercinta dengannya. Zhao Dongjun sangat bersemangat ketika dia mendengar betapa kuatnya paman kelimanya. Setelah kamu menyelesaikan pertarungan, biarkan saya mengambil gambar juga, aku bersikeras. Jangan tembak anak ini. Ali mengangguk, lalu mengedipkan mata pada 2 orang lainnya. Mereka bertiga mengisi senjata, menyembunyikannya di balik jas, dan berjalan cepat menuju meja Lin Yu. Anak nakal, jika aku tidak menghancurkan kakimu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Zhao Dongjun berteriak ke arah Lin Yu sekuat tenaga, dan mengikuti ketiga orang Ali dengan sikap angkuh dan arogan. Lin Yu ragu-ragu tentang bagaimana memberitahu Ye Qingmei tentang kematiannya. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia mendongak dan melihat Ali dan 3 pria lainnya berjalan menuju sisi ini dengan sikap mengancam. Trio Ali berjalan dan segera ingin mengeluarkan senjatanya, tetapi setelah mengenali Lin Yu di depan mereka, mereka tiba-tiba gemetar, tangan mereka melunak, dan senjata itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Hari itu di Liu Hui, Sengtian, ketika Lin Yu pergi untuk menyelesaikan rekening dengan Tuan Zhao Wu, mereka bertiga ada di sana, dan tepat ketika mereka hendak mengeluarkan senjata, lengan mereka dipelintir dengan kasar oleh Lin Yu. Mereka tidak akan pernah melupakan kejadian mengerikan dalam hidup mereka. Jadi ketika mereka melihat Lin Yu di depan mereka, mereka merasa seolah-olah mereka telah melihat setan. Beraninya mereka menodongkan pistol ke arahnya. Lengan mereka baru saja pulih dan mereka tidak ingin dipatahkan lagi. Dia, Tuan He, tidak, maafkan aku. Ali dan 2 orang lainnya mengecilkan leher mereka dan mengangguk ke arah Lin Yu dengan wajah ketakutan pistol yang jatuh ke tanah. Lakukan, kenapa kamu berdiri di sana? Sialan. Saat ini, Tuan Zhao Wu perlahan berjalan dari tangga. Karena Ali dan 3 orang lainnya menghalangi bagian depan, dia tidak melihat Lin Yu. Bab 127 Dia sudah mati. Ketika pengunjung di sekitarnya melihat pistol itu jatuh ke tanah, mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri. Ye Qingmei menjadi gugup setelah melihat Tuan Zhao Wu. Dia telah mendengar tentang Zhao Dongjun, seorang paman yang benar-benar kejam. Dia menjadi tenang, segera berjalan dari belakang Lin Yu, berdiri di depannya dengan dada terangkat, dan berkata dengan keras, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan pergi bersamamu. Tetapi terkejut lagi, melihat ke depannya. Ye Qingmei merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa muridnya. Pada saat itu, tugas yang menjadi tanggung jawab mereka menjadi salah semua salahku dan tidak ada hubungannya dengan Lin Yu. Cium di aroma elegan di tubuhnya membuat Lin Yu merasa sangat hangat di hatinya, dan dia berbisik di dalam hatinya, kakak perempuan, aku bukan lagi siswa junior yang membutuhkan perlindungan dan memanjakanmu. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Kamu tidak bisa memutuskan dengan siapa itu ada hubungannya. Tuan Zhao Wu mendengus dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lin Yu dengan jelas di depannya. Mengerikan, kejahatan macam apa yang terjadi, mengapa dia bertemu Raja Neraka yang hidup ini lagi? Tangan dan kakinya yang terluka terakhir kali masih belum sembuh.
Paman kelima, ada apa dengan kalian? Zhao Dongjun bertanya-tanya ketika dia melihat sikap Ali dan Zhao Wuye terhadap Lin Yu. Mengapa dia merasa Paman Wu dan Saudara Li takut pada orang ini? Punya senjata di tangan mereka. Apa yang menakutkan? Apakah dia yang kamu bilang kamu tersinggung? Daging di wajah Zhao Wuye berkedut, dan dia sudah terbakar amarah. Ya, ini orangnya. Zhao Dongjun segera mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Zhao Wu menamparkan wajahnya dengan punggung tangan. Ini adalah tamparan yang ditampar oleh Tuan Zhao Wu dengan seluruh kekuatannya. Zhao Dongjun tidak terduga dan ditampar ke meja di sampingnya. Paman kelima, apa yang kamu lakukan? Suara Zhao Dongjun dipenuhi air mata, dan dia sangat sedih. Ini orang baik, mengapa aku harus mengalahkanmu? Orang baik, aku akan memukulmu sampai mati. Mata Tuan Zhao Wu memerah, lubang hidungnya tiba-tiba melebar, lalu dia meraih tongkat di tangannya dan melemparkannya ke Zhao Dongjun seperti tetesan air hujan. Aduh, aduh. Zhao Dongjun berteriak berulang kali, hidung dan wajahnya tiba-tiba memar dan bengkak, dia segera bangkit dan tersandung ke samping. Tuan. Zhao Wu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Dia berkata dengan suara dingin, kemarilah, bersujud kepada Tuan He dan akui kesalahanmu. Bahwa dia akan melawan orang-orang seperti Lin Yu, adalah meminta kematian. Jika Anda tidak ingin mati, satu-satunya cara adalah meminta maaf padanya dan berdoa memohon belas kasihannya. Alasan mengapa dia mengalahkan Zhao Dongjun juga merupakan tipuan pahit, sehingga Lin Yu bisa menenangkan amarahnya dan menyelamatkan nyawa Zhao Dongjun. Meskipun Lin Yu tidak bermaksud menjadi agresif, dia tidak menghentikan guru Zhao Wu. Akan lebih baik jika memberi pelajaran kepada Zhao Dongjun, seorang bajingan kecil. Aku bersujud padanya dan mengaku. Wajah Zhao Dongjun penuh rasa tidak percaya. Ya, itu kamu. Paman kelima, bagaimana aku bisa bersujud padanya? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersujud padanya. Zhao Dongjun menggigit lidahnya dan berkata dengan tegas, Wu Paman punya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Meskipun dia biasanya menuruti kata-kata paman kelimanya, tapi tidak hari ini. Di depan Ye Qingmei, dia tidak boleh kehilangan muka. Oke. Kalau begitu pergilah dan mati. Tuan Zhao Wu tampak kedinginan, mengambil pistol dari salah satu anak buahnya, dan mengarahkan tembakan ke Zhao Dongjun. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan serpihan batu tiba-tiba berterbangan dari dinding di sebelah kanan kepala Zhao Dongjun. Ia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, wajahnya penuh ketakutan, badan gemetar tak terkendali, selangkangannya basah, dan berbau pesing. Tuan kelima, jangan terlalu bersemangat. Ali segera menghampiri dan meraih tangan Tuan Zhao Wu yang memegang senjata, dan mengedipkan mata ke arah Zhao Dongjun. Tuan muda, mengapa Anda tidak datang ke sini dan meminta maaf kepada Tuan He dan Nyonya He? Kata Ali kata-katanya sangat cerdas, artinya mereka memberikan Ye Qingmei kepada Lin Yu dan menyuruh Lin Yu untuk berhenti berdebat dengan Zhao Dongjun. Lin Yu tidak bereaksi ketika mendengar ini, tapi Ye Qingmei sedikit malu, wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia merasa sedikit malu. Zhao Dongjun sangat ketakutan dengan tembakan Tuan Wu sehingga dia berani membalas. Dia berlari dan berlutut di depan Lin Yu dan Ye Qingmei dengan keras. Dia bersujud kepada mereka bertiga secara berurutan dan tersandung. Mengapa? Tuan, Nyonya He, saya minta maaf. Saya salah. Saya salah. Tuan kelima, sangat sopan meminta keponakan Anda memberi saya hadiah sebesar itu. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Meskipun Tuan kelima guru meminta Zhao Dongjun untuk bersujud kepadanya dan mengakui kesalahannya, dia bisa melihat keengganan dan kebencian di mata guru kelima. Tuan He, setelah memukul dan mengetuk, bisakah Anda melepaskan kami? Zhao Wuye meremas tongkat di tangannya dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Saya berjanji, keponakan saya tidak akan pernah tahu tentang wanita ini. Guru, mohon maafkan saya. Lin Yu memberi isyarat mengundangnya. Zhao Wuye tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan terlatih-tatih pergi dengan tongkat. Ali dan yang lainnya dengan cepat mengambil Zhao Dongjun yang tergeletak di tanah dan mengikutinya. Kenapa dia begitu takut padamu? Ye Qingmei berkata dengan bingung. Aku pernah menyelamatkan orang besar yang tidak mampu dia sakiti. Lin Yu berpikir sejenak. Dan berbohong dengan santai, ayo pergi ke tempat lain untuk makan.
Kita tidak bisa makan di sini lagi. Dari mereka pergi bersama. Zige, karena Tuan Zhao telah membayar uang tutup mulut kepada bos sebelum pergi, mereka berdua tidak menemui hambatan apapun setelah mereka turun. Terima kasih telah banyak membantuku. Setelah meninggalkan hotel, Ye Qingmei berkata kepada Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan kemudian mengulurkan tangannya yang cantik dan ramping padanya. Tidak, sama-sama. Melihat mata Ye Qingmei yang cerah dan gelap, Lin Yu menjadi gugup lagi. Dengan cepat menundukkan kepalanya dan berjabat tangan dengannya. Apakah kamu lapar? Jika kamu lapar, aku akan menemanimu makan dulu, lalu kamu membawaku ke Lin Yu, oke? Petik 2. Lin Yu. Lin Yu, dia. Lin Yu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan padanya. Dia bilang dia sudah mati, tapi dia tidak bisa berdiri di depannya dengan benar tidak mati. Tubuhnya terbakar. Ada apa dengan Lin Yu? Ye Qingmei menjadi gugup, apakah kamu sakit? Aku akan membawamu ke rumah Lin Yu. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Lin Yu ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia membawanya ke toko roti. Oh, Jiarong, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Bukankah kamu pergi ke universitas untuk menghadiri kelas? Qin Siulan sangat senang ketika dia melihat Lin Yu. Kemudian dia memandang Ye Qingmei dengan rasa ingin tahu dan bertanya, gadis ini. Ya, Ibu Baptis, ini kakak perempuan Lin Yu. Lin Yu segera memperkenalkan, kakak senior, ini Ibu Lin Yu, Bibi Qin. Bibi Qin, kamu, apakah kamu Qingmei? Qin Siulan tampak terkejut, kemudian matanya memerah, dia menatap Ye Qingmei 2 kali, dan berkata, maaf, kamu jauh lebih cantik secara pribadi daripada di foto itu. Aku tidak mengenalimu untuk beberapa saat. Foto. Ye Qingmei sedikit bingung, apakah kamu punya fotoku? Yah, itu ditinggalkan oleh anak konyol itu, Xiao Yu. Qin Siulan meneteskan air mata, dan dia buru-buru mengeluarkan album foto dari laci meja kasir, mengeluarkan foto dan mengarahkannya ke Ye Qingmei. Bukankah ini foto kamu dan Xiao Yu? Ye Qingmei bergegas dan melihat bahwa itu adalah dia dan Lin Yu di foto, ketika Lin Yu memasuki klub. Dalam foto tersebut, dia berdiri dengan kedua kaki rapat, berdiri tegak, dengan senyuman secerah bunga. Lin Yu berdiri miring di sisi kirinya, dengan tangan di belakang punggung, mengenakan kemeja putih, cerah dan tampan, dengan senyum konyol. Waktu terhenti pada saat ini, dan mulai sekarang, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berada dalam bingkai yang sama dengan Lin Yu. Ye Qingmei dengan lembut menyentuh foto itu dengan jari putih rampingnya, dan merasa sedikit emosional. Waktu berlalu, dan beberapa kenangan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Aku tidak takut dengan lelukonmu. Xiao Yu, bocah konyol itu, memberitahuku pada waktu itu bahwa aku harus menikahimu sebagai istriku. Saat Qin Siulan berbicara, 2 baris air mata jatuh tanpa suara di pipinya, dan senyumannya terlihat sangat asam. Wajah Ye Qingmei memerah karena apa yang dia katakan, dan jantungnya berdebar kencang. Ketika dia mendongak, dia melihat air mata di wajah Qin Siulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bibi, ada apa denganmu? Qin Siulan dia segera mengambil tisu dan menyeka wajahnya. Maaf, Bibi agak kurang baik. Bibi, Lin Yu, di mana yang lainnya? Ye Qingmei pintar dan cerdas, memikirkan ekspresi, He Jiarong, di paviliun Muzi, dan melihatnya lagi melihat reaksi Qin Siulan. Firasat buruk segera muncul di hatinya. Qin Siulan terkejut, menatap Lin Yu, dan bertanya-tanya, bukankah Jiarong memberitahumu? Bibi, ada apa dengan Lin Yu? Ye Qingmei panik, dan meraih lengan Qin Siulan, dengan tatapan matanya. Dia menitikkan air mata, seolah dia mengharapkan sesuatu. Qingmei, jangan terlalu bersemangat. Qin Siulan sedikit terkejut saat melihat Ye Qingmei bereaksi begitu keras, dan dengan cepat menghiburnya. Lin Yu sudah mati. Dia meninggal tahun lalu. Lin Yu tidak bisa mendengarkan lagi dan berkata secara proaktif, seolah-olah ada batu yang membebani hatinya, yang sangat membosankan. Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba bergetar, ekspresinya lesu, dan air mata jatuh di pipinya. Dia melepaskan tangan Qin Siulan dan perlahan mundur selangkah, kakinya menjadi lemah dan dia duduk di bangku di belakangnya. Kemudian perasaan sedih yang sangat besar langsung menyelimuti dirinya,
dan air mata mengalir deras seperti banjir besar. Ibarat seorang anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Oh, nak, berhentilah menangis. Hati bibimu hancur ketika kamu menangis. Qin Siulan tidak bisa menahan tangisnya, dan dengan cepat datang membawa tisu untuk menghibur Ye Qingmei. Butuh lebih dari setengah jam bagi Ye Qingmei untuk menenangkan diri. Atas permintaannya yang kuat, Lin Yu membawanya ke pemakamannya. Rasanya sangat aneh menyapu makamnya sendiri. Lin Yu merasa malu dan mendesak Ye Qingmei untuk segera pergi. Tanpa diduga, Ye Qingmei tidak berniat pergi, dan duduk di depan batu nisan dan tertegun. Setelah beberapa saat, ponsel di tas Ye Qingmei tiba-tiba berdering. Lin Yu sedang memegang tas untuknya dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padanya. Kamu ambilkan untukku. Ye Qingmei melambaikan tangannya dengan bingung. Lin Yu mengangkat telepon untuknya, dan menyalakan speaker ponsel agar dia dapat mendengarnya. Suara mendesak seorang bibi segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Hei, Qingmei, cepat kembali. Ada pencuri di dalam rumahmu, rumah. Barang-barang dibalik dan dibuang ke seluruh koridor. Dia belum pergi. Kami bilang kami memanggil polisi, tapi dia tidak takut. Dia mungkin gila. Bab 128 Penjahat mendapatkan kekuatan. Guru Ye, ada pencuri di rumahmu. Lin Yu menutup telepon dan menangkap Ye Qingmei, yang putus asa. Ye Qingmei tinggal di apartemen loteng. Begitu dia naik ke atas, dia melihat tangga di pintu dipenuhi dengan segala macam pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Ekspresi Ye Qingmei berubah dan dia segera masuk. Lin Yu segera mengikutinya. Dia melihat rumah itu terbalik dan seorang pria agak botak di lantai atas sedang membungkuk di atas tempat tidur, mencari sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Ye Qingmei berteriak dengan marah pada pria itu. Sepertinya dia mengenal pria ini, kalau tidak, dia tidak akan setenang itu. Apa yang kamu bicarakan? Mencari gelang nenekmu. Pria di atas menjawab dengan marah. Gelang itu diserahkan kepadaku oleh ibuku, jangan diambil. Ye Qing mengerutkan kening, sedikit cemberut. Oh, gadis bau, siapa bilang itu milik ibumu? Itu milik nenekmu, nenekmu menyerahkannya padaku. Apakah dia pamanmu? Lin Yu bertanya dengan cemberut. Ye Qingmei tidak berkata apa-apa dan mengangguk. Apa-apaan paman, bukankah dia hanya bajingan? Lin Yu mencibir, teringat bahwa dia menggunakan 200.000 untuk menipu Ye Qingmei. Lin Yu menjadi marah. Ketika pria itu mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, dia mengerutkan kening dan mengutuk. Siapa kamu, nak? Siapa yang kamu panggil bajingan? Kamu ingin gelang itu, kan? Itu tidak ada di tangan Qingmei. Kata Lin Yu. Dia meraih tangan Ye Qingmei, melepaskan gelang itu dari pergelangan tangannya, dan menggoyangkannya ke arah pria nakal itu. Ini, berikan padamu. Ayo, berikan padaku secepatnya. Pria nakal itu tampak bahagia dan bergegas pergi berjalan ke bawah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gelang itu, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya di depan Lin Yu, pergelangan tangan Lin Yu tiba-tiba dicengkeram oleh Lin Yu karena suatu alasan langsung menjerit, lengan kanannya terkilir total. Pergi dan ambilkan barang-barang di luar untukku satu persatu, dan aku akan membantumu menyambungkan tanganmu. Lin Yu berkata dengan dingin. Oke, bantu aku mengambilnya dulu, kalau tidak aku tidak akan bisa mengambilnya, sakit sekali. Lin Yu tidak takut dia akan gagal membayar utangnya, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendorong lengannya ke belakang. Pria nakal itu merentangkan tangannya dan berkata kepada Ye Qingmei, baiklah, gadis bau, apakah kamu mencari bantuan? Aku memintamu untuk mengambil barang-barang itu, apakah kamu tuli? Oke, biarkan aku mengambilnya. Tapi kamu harus memberiku gelang itu, kalau tidak kamu akan membunuhku dan aku tidak akan pergi. Berapa harga gelang itu? Lin Yu bertanya. Pria nakal itu memutar matanya dan berkata, pertama-tama, nilainya setidaknya 100.000. Oke, aku akan memberimu 200.000, dan kamu tidak boleh mengganggu Qingmei lagi di masa depan. Yu mengerti dengan jelas, bajingan ini jika kamu ingin uang, suruh saja dia pergi. Oke, itu kesepakatan. Pria nakal itu setuju dengan gembira, dan kemudian dengan cepat membantu Ye Qingmei mengemasi barang-barangnya kembali. Lin Yu meminta rekeningnya dan mentransfer 200.000 kepadanya dari kartu banknya. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi,
dia tidak lupa berkata kepada Ye Qingmei, "Qingmei, kamu menemukannya, kawan. Jangan lupakan pamanmu ketika kamu menjadi kaya. Keluar dari sini." Lin Yu memarahinya dengan dingin, dan pria nakal itu dengan cepat melarikan diri. "Jangan khawatir, dia mungkin tidak akan mengganggumu lagi untuk sementara waktu." Lin Yu merasa sedikit tertekan saat dia melihat ke arah Ye Qingmei, yang sedang duduk di tangga dengan bingung. "Terima kasih." Ye Qingmei berkata dengan lembut, merasa sedikit tertekan. Kematian Lin Yu telah memukulnya terlalu keras, dan dengan paman nakal ini membuat keributan, suasana hatinya turun begitu saja. Lin Yu buru-buru berjalan untuk duduk di sebelahnya dan bertanya dengan lembut, "Guru Ye, Lin Yu menyebutkanmu kepadaku sebelumnya, mengatakan bahwa kamu kembali ke kampung halaman sebelum lulus, kan? Apakah terjadi sesuatu di rumah?" "Lin Yu menghubungi saya belum, sudah lama tidak menghubungimu." Ye Qingmei ragu-ragu dan kemudian berkata, "Ibuku sakit parah saat itu, jadi aku kembali. Jika aku tidak kembali, tidak ada yang akan merawatnya." "Apa tentang ayahmu? Tidak di rumah?" Lin Yu bertanya-tanya. "Saat aku berumur 7 atau 8 tahun, aku dan ibuku diusir oleh kakekku." Jejak kesedihan melintas di alis Ye Qing. "Mengapa?" "Karena kakekku lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Ibuku tidak pernah memiliki anak setelah melahirkanku, dan nenekku berprasangka buruk terhadap ibuku, jadi mereka menyebut ibuku penipu dan mengusirnya." Ye Qingmei menurunkan kepalanya, wajahnya muram, seolah tak ingin mengingat masa lalu yang menyakitkan. "Kalau begitu ibumu, dia meninggal." Ye Qingmei mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, "Hanya aku yang tersisa. Jadi aku berpikir untuk datang ke Qinghai untuk mencari seseorang yang layak untuk diandalkan, bahkan dia juga tidak ada di sini." Begitu dia selesai berbicara, mata Ye Qingmei sekali lagi memiliki lapisan kabut. Hati Lin Yu bergetar saat mendengar ini. Apakah dia orang yang dia sebutkan layak untuk diandalkan? Hatinya tiba-tiba melunak, dan dia merasa patah hati saat melihat Ye Qingmei yang tak berdaya di depannya. Jika He Jiarong belum menikah, dia akan mengejarnya dengan putus asa. "Tunggu, He Jiarong sudah menikah, apa hubungannya dengan dia? Dia adalah Lin Yu, dan dia masih memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri." Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Sue Qin, dia segera mengangkat panggilan tersebut. "Hei, Jiarong, maaf, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Sedang sibuk apa sekarang? Bisakah kamu datang?" Sue Qin di ujung telepon terdengar sangat cemas. "Oke, jangan khawatir, saya akan segera kembali." Lin Yu buru-buru menyetujui dan berkata kepada Ye Qingmei, "Guru Ye, saya sedang terburu-buru, jadi saya pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja aku." Ye Qingmei mengangguk dengan cepat. Dia berkata dengan penuh syukur, "Jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu kembali ketika aku menghasilkan uang nanti." Setelah Lin Yu bergegas ke Rongqin Beauty, dia menemukan bahwa kantor sudah penuh dengan orang-orang, termasuk manajer umum, direktur penjualan, manajer pemasaran, dan lainnya. Semua orang ada di sini, dan sekelompok orang berkumpul di sekitar meja Sue Qin, mengobrol dengan bingung. Apa yang terjadi? Lin Yu melihat formasi itu dan tahu bahwa masalahnya pasti serius. "Jiarong, kamu di sini. Datang dan lihat. Produk kami memiliki versi peniru." Ketika Sue Qin melihat Lin Yu, kepanikannya mereda, dan dia buru-buru menyerahkan 2 botol hijau. Salah satu vial berlogo Rongqin Beauty adalah produk sendiri, dan vial lainnya berlogo Yiqin Beauty berasal dari perusahaan lain. Selain kemasannya sangat mirip dengan miliknya, warna dan kualitasnya juga sangat mirip. Kecantikan Yiqin. Lin Yu mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya, dia sepertinya belum pernah mendengar merek ini. "Saya sudah meminta seseorang dari organisasi profesional untuk mengidentifikasinya, dan bahan-bahannya persis sama dengan milik kita." Sue Qinhan berkata dengan wajah, "Artinya, resep rahasia kita telah dikuasai oleh pihak lain." Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bukankah hanya kamu dan Lao Duan yang mengetahui resep rahasianya? Lin Yu mengerutkan kening dan mengoleskan losion kecantikan Yiqin Meiyan ke hidungnya dan menciumnya, dan menemukan bahwa itu persis sama dengan itu sendiri. "Saya telah memberitahu Lao Duan dan dia sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi Lao Duan telah bersama saya selama bertahun-tahun dan tidak mungkin dia mengkhianati saya."
Mungkin seseorang menjiplaknya ketika dia sedang mengembangkan formulanya. Lin Yu juga mengetahui sesuatu tentang lelaki tua ini dan mengetahui bahwa dia adalah lelaki tua dari keluarga Sue. Karena Sue Qin dapat menyerahkan formula rahasia kepadanya, itu artinya dia harus bisa dipercaya. Jadi sangat mungkin ada yang tidak beres saat menyiapkan resep rahasianya. Tuan He, ini laporan penjualan kami bulan ini. Karena harga produk palsu ini hanya setengah dari harga kami, pasar kami dengan cepat terisi dan penjualan menurun. Direktur pemasaran berkata dengan sedikit tidak berdaya. Sekarang banyak pusat perbelanjaan yang berhenti bekerja sama dengan kami, dan produk kami akan segera menjadi tidak dapat dijual. Manajer penjualan juga tampak getir. Jangan khawatir dulu, kami pasti bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Lin Yu buru-buru menghibur semua orang. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu, dan kemudian Duan Su masuk. Ketika dia melihat ruangan itu penuh dengan orang, dia gemetar, lalu berbalik untuk melihat Lin Yu dan Sue Qin, matanya menjadi merah, dan dia melihat ke arah Sue Qin. Qin berlutut ke arah Qin dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Sue, aku minta maaf padamu. Sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Direktur Duan, apakah Anda membocorkan resep rahasianya? Melihatnya seperti ini, Lin Yu memahami gagasan umumnya dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa Anda melakukan ini? Tuan He, saya pantas mati, saya pantas untuk mati, mereka mengancamku dengan cucu kecilku, aku tidak bisa menahannya. Duan Su menangis dan merasakan kesakitan di dalam hatinya. Siapa yang mengancammu? Ekspresi Lin Yu sedikit melembut setelah mendengar ini. Sao Jian dari grup Tianyi. Duan Su berkata dengan tergesa-gesa. Grup Tianyi, Zheng Tianyi. Ekspresi Sue Qin berubah dan dia berkata dengan marah, bajingan ini. Petik 2. Lin Yu mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat padanya untuk memasang speaker ponsel. Sue Qin mengangguk dan menyalakan speaker ponsel. Hei, Qiner, apa yang kamu inginkan dariku? Panggilan itu segera tersambung, dan suara malas Zheng Tianyi terdengar dari ujung sana. Zheng Tianyi, izinkan saya bertanya, apakah Anda mencuri resep rahasia perusahaan kami? Kata Sue Qin dengan marah. Ya, kamu tahu. Kamu mengetahuinya lebih lambat dari yang aku harapkan, kata Zheng Tianyi sambil tersenyum. Jelas dia telah lama menunggu hari ini, dan dia sepertinya tidak takut Sue Qin akan mengetahuinya versi penirunya adalah dia yang memproduksinya. Ini ilegal, tahu. Kami telah mengajukan paten. Percaya atau tidak, saya akan menuntut Anda. Sue Qin benar-benar kesal dengan penampilan nakal Zheng Tianyi. Sue, silakan. Gugatannya sudah 1,5 tahun, tapi pangsa pasarmu sudah lama ditelan. Dan resep rahasianya ada di tanganku. Kalau aku membocorkannya, aku tidak tahu berapa banyak perusahaan kecil yang akan mengambil alih. Apakah Anda terburu-buru untuk berproduksi? Pada saat ini, Zheng Tianyi sedang berbaring di kursi putar kulit di kantornya, memegang cerutu di mulutnya, memandang dengan santai pemandangan di luar lantai besar jendela setinggi langit-langit, merasa sangat bangga. Alasan mengapa dia mencuri resep rahasia itu bukan karena uang. Tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan Rongqin Internasional. Bajingan, kamu bajingan. Sue Qin berteriak ke telepon sekuat tenaga. Qiner, kamu tidak bisa mengatakan itu, aku melakukan ini semua untukmu. Zheng Tianyi berkata sambil tersenyum, selama kamu menyetujui satu syarat, aku jamin kosmetik palsu akan hilang dari pasaran segera, dan resep rahasianya akan menjadi itu tidak akan bocor. Kondisi apa? Sue Qin mengerutkan kening dan siap secara mental. Dia tahu bahwa kali ini Zheng Tianyi telah sepenuhnya memahami pegangan mereka dan permintaannya pasti sangat keras. Permintaan saya sangat sederhana. Selama Anda meminta He Jiarong mempelajari 3 gonggongan anjing untuk saya di depan seluruh perusahaan, dan kemudian mengumumkan penarikan tanpa syarat saham di Rongqin Beauty, saya akan segera menarik produk peniru tersebut dan merobeknya, resep rahasianya. Zheng Tianyi perlahan mengembuskan kepulan asap, menyipitkan matanya, dan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. He Jiarong, kamu akhirnya punya waktu untuk berada di tanganku. Namun yang tidak dia duga adalah hal ini akan membawa kehancuran seluruh keluarganya. Bab 129 Saya adalah istri dan dia adalah simpanan. Kamu sedang bermimpi.
Sue Qin menutup telepon dengan kasar. Dia akhirnya mengerti bahwa bajingan ini pada dasarnya ada di sini untuk Lin Yu. Semua manajer dan direktur di ruangan itu juga saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa Zheng Tianyi telah berusaha keras untuk membuat kondisi yang kekanak-kanakan dan konyol seperti itu. Namun kondisi tersebut nampaknya mudah untuk dicapai, namun juga sangat sulit untuk dicapai. Itu mudah dilakukan karena Lin Yu dapat menyelesaikan kondisi ini sendirian. Itu sulit dilakukan karena itu merupakan penghinaan terhadap Lin Yu dan juga sangat merugikan kepentingan Lin Yu. Anda tahu, Lin Yu memegang 60% saham perusahaan. Dengan nilai pasar perusahaan saat ini, 60% sahamnya bernilai setidaknya 5,6 miliar. Bapak, sahamnya diam-diam ditransfer ke nama keluarganya, atau identitas lain dibuat untuk Tuan He. Zheng Tianyi bukan orang bodoh, dia pasti akan menemukan cara untuk mengetahuinya. Bocah itu ditujukan pada dirinya sendiri. Ayolah, sepertinya dia benar-benar menganggap dirinya sebagai saingan cintanya. Bahkan jika pengalihan saham secara rahasia berhasil, kita tidak bisa membiarkan Tuan He benar-benar menggonggong seperti anjing di depan semua orang, kan? Itu benar, ini merupakan penghinaan terhadap Tuan He. Mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Saat itu, Han Xin dapat dipermalukan oleh selangkangannya. Beberapa gonggongan bukanlah apa-apa, untung besar. Artinya Anda pelit, Tuan He tidak semurah Anda. Siapa yang Anda bicarakan? Semua orang membicarakannya, karena situasi penjualan perusahaan berhubungan langsung dengan kepentingan mereka sendiri, dan mereka pasti bersemangat, jadi mereka mulai berdebat dan bertengkar. Oke. Berhenti berdebat. Ini belum cukup kacau. Sue Qin menekankan tangannya ke atas meja, meraung marah, dan menatap semua orang dengan dingin. Sekelompok orang segera terdiam. Mereka tahu betul sifat bos mereka, Sue, meskipun dia seorang wanita, dia menghukum orang tanpa ampun sama sekali. Tuan He, bagaimana menurut Anda? Sue Qin melirik Lin Yu, bertanya-tanya mengapa dia diam sejak tadi. Menurutku kemunculan peniru sebenarnya adalah hal yang baik. Lin Yu tersenyum. Semua orang menjadi gempar. Apakah Tuan He bodoh? Mereka hampir menghabiskan seluruh pangsa pasar mereka. Justru karena kemunculan perusahaan peniru itulah kami terus berinovasi. Saya baru-baru ini memutuskan untuk mengembangkan krim tubuh dan masker wajah lain. Efeknya seharusnya tidak lebih buruk. Kata Lin Yu sambil tersenyum lagi pula. Dia hanya menjual satu losion kecantikan, dan produknya terlalu lajang. Namun, dia tidak punya banyak waktu akhir-akhir ini, jadi dia menundanya. Sekarang Zheng Tianyi memaksanya, dia harus menundanya produk pergi. Segalanya ada dalam agenda. Oh, bagus sekali. Kecantikan Rongqin hidup kembali. Haha, apa yang dikembangkan Tuan He pasti akan laris. Segera, kami akan menciptakan keajaiban penjualan lainnya. Lotion kecantikan kulit dikembangkan oleh Lin Yu dan menjadi populer di seluruh Qinghai, sehingga mereka sangat yakin bahwa krim tubuh dan masker wajah yang dikembangkan oleh Lin Yu tidak akan jauh berbeda. Sue Qin tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini, dan tersenyum, ya, bagaimana dia bisa melupakan kali ini. Dengan Lin Yu, seorang dewa, yang dapat mengembangkan produk baru kapan saja, ternyata tidak penting sama sekali. Setelah memanggil sekelompok orang, Sue Qin masih menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan berkata, meskipun kami dapat meluncurkan produk baru, pasar lotion perawatan kulit yang akhirnya kami buka telah hilang, jadi kami harus memulai dari awal. Tapi untungnya, merek kecantikan Rongqin kami sekarang memiliki reputasi tertentu, dan relatif mudah untuk memperluas pasar. Berpikir bahwa dia harus hidup siang dan malam lagi, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika tidak berhasil, mari turunkan harganya. Lin Yu tidak tega menyerahkan pasar yang akhirnya dia kembangkan ke orang lain. Tidak, Anda belum berkonsultasi, dan Anda mungkin tidak memahami aspek ini. Begitu posisi produk turun, produk tersebut tidak akan bisa naik. Sue Qin dengan cepat menolak idenya, jangan khawatir, saya akan menghubungi segera menjadi pengacara. Anda tidak bisa menuntutnya. Tidak ada gunanya, dia jelas tidak melakukannya demi uang. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Sue Qin berkata dengan getir, lalu menghubungi nomor telepon pengacara. Di sisi lain, Zheng Tianyi, yang telah menutup telepon,
meninju meja dengan marah dan mengumpat dengan marah, bagaimana He Jiarong lebih baik dari saya? Mengapa Anda membelanya seperti ini? Tak terkendali, butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Saya mengangkat ponsel saya dan mengirimkan foto Suekin dan Lin Yu berpelukan hari itu, dengan kalimat berikut, saya serahkan sisanya kepada Anda. Orang di ujung telepon dengan cepat menjawab dengan isyarat oke. He Jiarong, sial ketika kamu punya istri dan kamu mencuri pacar orang lain. Zheng Tianyi mencibir, lalu berbaring di kursi dan berkata dengan santai, mari kita pelan-pelan dan lihat siapa yang bisa bertahan dari yang lain. Tunggu, saya telah mencuri seluruh pangsa pasar Anda, jadi Anda harus berlutut dan memohon kepada saya. Rumah sakit rakyat Qinghai sangat sibuk hari ini karena hujan turun, hujan es, dan jalanan sangat licin, menyebabkan beberapa kecelakaan lalu lintas. Di kecelakaan, banyak yang terluka dan pasien. Jiang Yan menjalani 3 operasi berturut-turut dalam 1 hari, dan sudah lewat jam 8 malam setelah operasi terakhir. Setelah berganti pakaian, dia menyapa rekan-rekannya di departemen yang sama, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar. Dokter Jiang, Anda akhirnya pulang kerja, jadi Anda bisa memudahkan saya menunggu. Zhong Fan tersenyum lembut setelah melihat Jiang Yan. Dokter Zhong, tunggu apa lagi? Jiang Yan sedikit bingung. Saya mendengar bahwa Anda suka pergi ke konser. Teman saya kebetulan memberi saya 2 tiket konser, jadi saya secara khusus mengundang Anda untuk ikut dengan saya. Zhong Fan berkata dengan nada lembut, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Jiang Yan merapikan rambutnya, menggelengkan kepalanya, dan langsung menolak, maaf, kekasihku akan menungguku pulang untuk makan malam, jadi aku tidak akan pergi. Meskipun dia tahu bahwa Zhong Fan mungkin memiliki niat baik, dia secara alami defensif terhadap pria, dan tidak suka sendirian dengan pria selain Lin Yu, bahkan di tempat umum. Ini mungkin terkait dengan bayangan psikologis yang ditimbulkan Li Junyi pada dirinya pada pelelangan batu terakhir. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk meminta maaf dan berjalan keluar dengan mengenakan sepatu hak tinggi. Zhong Fan mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap punggung Jiang Yan. Kemarahan tidak bisa tidak muncul di matanya. Dokter Jiang, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Zhong Fan memikirkan sesuatu, berteriak cepat, dan mengejarnya. Sebuah kasus. Jiang Yan berhenti. Tidak, itu foto. Zhong Fan memberikan isyarat ancaman yang bermaksud baik, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menemukan 1 set foto dan mengirimkannya ke Jiang Yan. Itu adalah hari di mana Zheng Tianyi diam-diam memotret Suekin dan Lin Yu saling berpelukan. Kumpulan foto bersama. Dokter Jiang, lihat lebih dekat untuk melihat apakah ini kekasih Anda. Karena jaraknya terlalu jauh, saya tidak dapat mengambil gambar dengan jelas, jadi saya tidak yakin. Jiang Yan mengeluarkan ponselnya dan mengambil alihat, dan kemarahan segera muncul di hatinya. Dengan wajah sedingin es, siapa lagi selain bajingan He Jiarong ini? Suekin, rubah betina ini, sangat tidak tahu malu. Dia sudah lama tahu bahwa dia sudah lama mendambakan Jiarong. Saya tidak menyangka akan memeluknya di jalan sekarang. Bukankah ini sama dengan menyatakan perang terhadapnya? Oh, Dokter Jiang, sepertinya aku benar-benar kekasihmu. Jika aku tahu kamu sangat marah, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Zhong Fan merasa senang saat melihat ekspresi wajah Jiang Yan, dan berkata dengan munafik, bukankah ini menghancurkan hubungan antara kamu dan suamimu? Tidak, Jiang Yan menyerahkan telepon kepadanya dan berkata dengan wajah dingin, tanpa ekspresi apapun yang berfluktuasi, saya kenal wanita ini, dia adalah pacar kekasihku. Apa, pacar? Zhong Fan berkata dengan cemberut, tapi bukankah kalian berdua sudah menikah? Dia bertanya-tanya, apakah pernikahan antara Jiang Yan dan He Jiarong hanya sebatas nama? Ya, saya kekasihnya, dan ini pacarnya. Terus terang, dia adalah simpanannya. Apakah Anda mengerti sekarang? Jiang Yan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya ketika dia berbicara, dan menggunakan istilah itu, nyonya, untuk menggambarkan Suekin. Rubah betina itu sangat cocok. Kamu tahu dia punya simpanan, apakah kamu tidak marah? Zhong Fan memandang Jiang Yan dengan heran. Jangan marah. Mengapa saya harus marah? Saya istri Ming Wen, dan dia adalah seorang simpanan.
Kekasih saya harus kembali kepada saya setiap hari. Mengapa saya harus marah? Dia sebenarnya aku merasa sedikit bahagia, dasar rubah betina, tidak peduli bagaimana kamu merayu, Jiarong, dia harus kembali dan tidur denganku setiap malam. Ini, Zhong Fan sangat terkejut hingga rahangnya hampir ternganga. Faktanya, dia juga melihat bahwa orang kaya memiliki banyak istri, tetapi dia tidak mengerti bahwa He Jiarong tidak punya uang dan tidak ada kekuatan, dan Dewi tertinggi seperti Jiang Yan, mengapa Anda bersedia berkompromi seperti ini? Dr. Zhong, apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yan mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan ke depan. Jiang Yan telah lama mengetahui tipuan kecil Zhong Fan, dan jelas bahwa dia ingin menabur perasaan antara dia dan Lin Yu, jadi dia sengaja mengatakan ini untuk mengganggunya dan menghentikannya dari mengkhawatirkan orang lain. Jiang, Dr. Jiang, ini tidak baik. Mengapa kamu harus memaksakan diri untuk menikah dengan pria merepotkan seperti itu? Kamu bisa menceraikannya saja. Zhong Fan segera berlari ke depan dan membujuk Jiang Yan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak dianiaya. Aku bisa menikah dengan pria yang sangat cakap dan disukai banyak wanita. Mengapa aku harus menceraikannya? Sudah terlambat bagiku untuk bahagia. Jiang Yan berkata dengan ringan, membuat dirinya ingin tertawa ketika dia mengatakan ini, rasanya seperti aslinya. Dr. Jiang, ini, kamu. Zhong Fan berkeringat deras, ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Dr. Zhong, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Meskipun kekasih saya memiliki banyak pacar, dia memperlakukan saya dengan sangat baik, lebih baik dari mereka semua. Saya merasa sangat bahagia. Jiang Yan tersenyum tipis, lalu mengangguk dan berbalik. Cepat pergi. Banyak pacar. Jiang Yan masih merasa sangat bahagia. Zhong Fan hanya merasa panas dan pengap di dadanya, dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Siapakah He Jiarong ini yang begitu populer di kalangan wanita cantik, dan istrinya Jiang Yan tidak hanya tidak marah, tetapi juga merasa sangat bahagia. Sangat senang. Dia belum pernah bertemu saingan apapun sejak dia berusia 16 tahun, tetapi setelah mendengar perbuatan Lin Yu hari ini, dia tiba-tiba merasakan rasa frustrasi yang kuat dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dewi Jiang Yan yang tidak dapat dia harapkan ternyata menjadi orang lain. Salah satu dari banyak pacar. Meskipun Jiang Yan membela Lin Yu di depan Zhong Fan, dia dipenuhi dengan kemarahan di dalam hatinya. Lin Yu masuk ke dalam rumah dan membalikkan badan. Dia mengambil foto di ponselnya, melemparkannya ke depan Lin Yu, duduk di tempat tidur dengan tangan terlipat, dan berkata dengan dingin, kamu punya waktu 10 menit, tolong jelaskan. Bab 130 hampir terekspos. Lin Yu terkejut ketika dia melihat foto di ponselnya. Dia buru-buru berjalan untuk melihatnya dan berkata dengan terkejut, Saudari Yan, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Di foto, Lin Yu sedikit malu saat mereka bersama, tapi dia tetap tenang, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu masih punya waktu 9 menit. Jiang Yan mengabaikannya dan berkata dengan dingin. Aku pusing, Kakak Yan, apakah jam tanganmu berjalan terlalu cepat? Lin Yu tidak bisa berkata-kata. 8 menit, kata Jiang Yan dengan marah. Oke, dengarkan aku dan jelaskan padamu, Saudari Yan, inilah yang terjadi. Lin Yu segera duduk di samping tubuh hangat Jiang Yan, tapi Jiang Yan dengan marah menggerakkan pantatnya ke samping dan menolak untuk melepaskannya. Dia menyentuh dirinya sendiri. Lin Yu dengan cepat memberitahu Jiang Yan kejadian umum hari itu. Benarkah? Hanya pelukan. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Yu, kemarahan Jiang Yan mereda. Tampaknya, He Jiarong memiliki pengendalian diri yang baik dan tidak membiarkan rubah betina kecil Sue Qin berhasil. Itu benar sekali, saudari. Lihat fotonya, tanganku terbuka. Lin Yu segera mengambil telepon dan menunjukkan foto itu kepada Jiang Yan. Yah, Jiang Yan melihat foto itu dan menemukan bahwa memang itulah masalahnya. Dia mengangguk dengan serius, merasa sangat puas di dalam hatinya. Saudari Yan, bolehkah aku tidur di ranjang malam ini? Lin Yu bertanya dengan hati-hati. Belum lagi, setelah tidur di ranjang beberapa kali, dia merasa ranjang ini memang lebih nyaman untuk tidur daripada di lantai, apalagi karena dia bisa menyentuhnya dari waktu ke waktu. Menggosok tubuh lembut Jiang Yan sungguh menyenangkan.
Tidak, Jiang Yan menolaknya tanpa berpikir. Tapi lantaiku dicuci oleh ibuku. Kata Lin Yu tak berdaya. Kalau begitu kamu bisa tidur di lantai. Aku bisa menghadiahimu selimut. Jiang Yan mengambil selimut dan melemparkannya padanya, merasa cukup bangga. Kamu bajingan, aku harus berurusan denganmu karena membiarkanmu mencuri. Ini hari yang sangat dingin, kenapa kamu tidak memberiku selimut saja? Lin Yu berkata sedikit sedih. Tidak apa-apa, kulitmu sangat tebal sehingga tidak bisa dibekukan. Jiang Yan berkata dia tidak bisa menahan tawa. Aku tidak peduli, aku akan tidur di tempat tidur. Lin Yu hanya bertingkah seperti bajingan, melepas sandalnya, naik ke tempat tidur, berbaring di tempat tidur dengan huruf besar, menarik napas dalam-dalam, dan mendesah, baunya enak sekali. Dasar bajingan, turun dari sini. Ketika Jiang Yan melihat Lin Yu tanpa malu-malu naik ke tempat tidur, dia segera melepas sandalnya dan berlari ke tempat tidur, mendorong Lin Yu dengan kuat dengan tangannya, tapi Lin Yu seberat babi mati, dia bahkan tidak bisa mendorongnya. Nyaman, tapi kekuatannya agak lemah. Bekerja lebih keras, Sister Yan. Lin Yu berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan dengan sengaja membuat Jiang Yan marah. Dasar bajingan. Jiang Yan melihat bahwa dia tidak bisa mendorongnya, jadi dia menendangnya dengan kakinya. Dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya setelah dia kembali, yang sedikit licin dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Yah, kekuatan ini cukup bagus. Kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh kaki halus Jiang Yan, dan meraih kakinya di tangannya. Tak tahu malu, Jiang Yan memutar matanya ke arahnya dengan marah, segera menarik kakinya keluar, bangkit dan berlari keluar untuk makan. Ketika dia kembali setelah makan dan mandi, Lin Yu sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain dengan ponselnya, dan sudah berganti piyama. Apakah kamu sudah mandi? Jiang Yan bertanya dengan marah. Aku mencucinya kemarin. Lin Yu menjawab dengan santai sambil menyilangkan kaki. Bisakah apa yang aku cuci kemarin dihitung sebagai milik hari ini? Jiang Yan hampir dibuat marah oleh bajingan ini. Saudari Yan, apakah kamu memiliki pengetahuan ilmiah? Kamu tidak boleh sering mandi di musim dingin. Tahukah kamu bahwa itu akan menyebabkan kulit kering? Lin Yu tanpa malu-malu membela kemalasannya. Kalau begitu kamu tidak tahu cara menggunakan body lotion. Aku tidak peduli. Lagi pula, jika kamu tidak mandi, aku tidak akan mengizinkanmu tidur di tempat tidurku. Jiang Yan membungkuk dan menekan tempat tidur dengan satu tangan, dan mencubit pinggang Lin Yu dengan kuat dengan tangan lainnya. Aduh, Lin Yu duduk seperti tersengat listrik. Memutar kepalanya, wajahnya memerah saat melihat pemandangan indah di depannya. Jiang Yan mengenakan piyama longgar. Saat ini, dia membungkuk di atas tempat tidur dan garis lehernya menggantung secara alami. Oleh karena itu, Lin Yu segera melihat tulang selangkanya yang seksi, garis alur yang menggoda, dan dua tonjolan yang indah. Ketika dia melihat tatapan Lin Yu, dia segera berseru, menutupi kerah bajunya, rona merah muncul di wajahnya, dan kemudian menatap Lin Yu dengan mata dingin. Aku akan mandi sekarang. Lin Yu sangat ketakutan sehingga dia segera melompat dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, membanting pintu, dan menghela napas panjang. Itu sangat berbahaya sehingga dia merasa seperti baru saja bertemu dengan dewa kematian. Setelah mandi, Lin Yu menyenandungkan sebuah lagu dan menyeka kepalanya saat kembali ke kamar tidur. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa pintu itu terkunci dari belakang. Saudari Yan, apakah kamu sudah selesai mengganti pakaianmu? Buka pintunya. Lin Yu mengira Jiang Yan sedang mengganti pakaian dalam pribadi di dalamnya. Tidak, kamu tidur di sofa malam ini. Saudari Yan, tolong buka. Lin Yu memohon, bahkan tidak ada selimut di sofa, bagaimana dia bisa tidur? Jika kamu tidak membukanya, jangan membukanya. Jiang Yan meniru ekspresi pengecut Lin Yu tadi dan dengan sengaja membuatnya marah. Saudari Yan, jika kamu tidak membuka pintu, aku akan memberitahu orang tuaku bahwa kamu membiarkanku tidur di lantai. Lin Yu punya ide dan mengancam. Tidur di lantai. Kenapa kamu tidur di lantai? Saat ini, Jiang Jingren kebetulan keluar untuk menuangkan air. Mendengar kata-kata Lin Yu, dia bertanya dengan tatapan bingung. Lin Yu terkejut sesaat, berbalik dan melihat Jiang Jingren, wajahnya menegang,
dia menggaruk kepalanya, dan berkata dengan ragu-ragu, lalu, apa? Petik 2. Apa? Tempat tidur seperti apa yang kamu ingin tiduri aktif? Bagaimana saya bisa mendapatkan tempat tidur untuk Anda tiduri? Saya ingin seorang cucu. Jiang Jingren mengerutkan kening dan terdengar tidak senang. Lin Yu memutar matanya dan segera berbohong, oh, aku tidak akan tidur di lantai sekarang. Ayah, kakak Yan yang mengatakan bahwa ketika bayinya lahir, dia akan membiarkanku tidur di lantai, dan dia akan tidur dengan bayi di tempat tidur. Cerdas. Es dan salju itu cerdas. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan puas diri. Oh, itu saja, tidak apa-apa. Kalau begitu aku mungkin akan pindah ke tempat tidur yang besar. Jiang Jingren berkata sambil tersenyum, oke, cepat masuk dan bekerja keras. Setidaknya kamu harus punya anak dulu, baru kemudian kamu dapat memenuhi syarat untuk tidur di lantai. Pertanyaan. Apakah kamu mendengar itu, Kakak Yan? Ayah memintaku untuk masuk. Lin Yu berteriak dengan bangga. Jiang Yan segera berdiri dan membukakan pintu untuknya. Ketika dia masuk, dia mencubit pinggangnya dengan keras dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin mati? Kamu hampir mengungkap rahasiamu. Setelah mereka berdua berbaring di tempat tidur, Lin Yu dengan lembut mengaitkan tangan Jiang Yan dengan tangannya. Jiang Yan mencubit tangannya dengan kuat, tetapi tidak melepaskannya, membiarkannya memegangnya. Lin Yu melihat ke langit-langit, merasa sedikit terjerat di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, karena dia menemukan bahwa dia sepertinya menyukai Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan dia merasa agak seperti seorang playboy. Itu tidak benar. Dia tiba-tiba menjadi cerah. Seorang pria yang menyukai dua wanita sekaligus disebut berselingkuh, tapi dua pria menyukai dua wanita, oke. Bukankah dia sekarang merupakan perpaduan dua pria? Kombinasi Lin Yu dan He Jiarong. Bukankah normal menyukai dua wanita sekaligus? Tidaklah normal jika hanya menyukai satu wanita. Lin Yu tiba-tiba merasa tercerahkan, seolah-olah pintu menuju dunia baru telah terbuka, dan dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tertawa? Jiang Yan mencubit tangannya lagi dengan marah, tapi Lin Yu tiba-tiba meraih tangannya dengan paksa, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Saudari Yan, apakah kamu libur kerja lusa? Lin Yu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Aku akan menjadi ibumu dan membantumu mencuci pakaianmu. Bersihkan sepatumu. Cuci kaos kakimu. Jiang Yanhe berkata dengan marah, Lin Yu menjadi semakin malas sekarang. Dia biasa melakukan semua tugas ini, tetapi untuk beberapa alasan, semuanya tiba-tiba datang kepadanya. Oh, bukankah mesin cuci melakukan semua pekerjaan ini? Berhenti mencucinya. Aku akan mencucinya nanti. Jika kamu baik-baik saja, kenapa kamu tidak pergi ke pasar batu kasar bersamaku? Lin Yu mengundangnya dengan hangat. Oh, apakah kamu membantu perusahaan perhiasan kecilmu yang rusak memilih talenta? Ingin aku menjadi kuli? Aku tidak akan pergi. Begitu. Lin Yu mengatakan ini, Jiang Yan tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang Anda maksud dengan perusahaan kecil yang rusak? Perusahaan besar yang serius. Lin Yu berbalik dan berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun. Kami hanya memilih batunya dan ketika kami menemukan seseorang untuk memolesnya, Anda dapat membantu mengawasinya. Jangan biarkan orang mengganti batunya. Perusahaan perhiasan dengan modal terdaftar 1 juta tidak disebut perusahaan kecil. Jiang Yan memutar matanya. Pada akhirnya, Jiang Yan tidak bisa menahan kerja keras Lin Yu dan dengan enggan menyetujuinya. Lin Yu dan Jiang Yan sedang menggoda di rumah, tetapi Sue Qin sangat sibuk di kantor. Saat itu sudah jam 10 malam, tetapi lampu di seluruh perusahaan menyala terang, dan semua karyawan bekerja lembur. Tuan Sue, Lida Mall telah mengirimkan pemberitahuan penghapusan produk. Petik 2. Tuan Sue, Mall Nanjiang telah mengirimkan pemberitahuan penghapusan produk. Tuan Sue, supermarket Ruimei telah mengakhiri kerjasamanya dengan kami, 10 menit. Seseorang akan datang dan memberitahu Sue Qin kabar buruk. Melihat pangsa pasar yang telah dia kembangkan dengan susah payah begitu mudah ditempati oleh produk peniru Zheng Tianyi, Sue Qin tidak mau menerimanya, tetapi dia tidak berdaya. Keesokan paginya, di ruang konferensi bertingkat tinggi di gedung pencakar langit bercermin di pusat kota Beijing, lebih dari selusin pria parubaya yang mengenakan jas mahal datang satu demi satu.
Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka dalam komunitas bisnis Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang mereka kendalikan melibatkan real estate, peralatan rumah tangga, makanan, kosmetik, dan bidang lainnya. Demikian pula, mereka semua adalah anggota grup Yunxi yang didirikan oleh Chu Yunxi. Hari ini adalah pertemuan rutin bulanan kelompok mereka. Tak lama kemudian, kedua sisi meja konferensi kayu ceri impor Italia, yang panjangnya sekitar 10 meter, dipenuhi orang, kecuali satu kursi di ujung timur. Saat ini, yang terdengar hanya suara sepatu kulit yang mengetuk tanah di luar. Seluruh ruang konferensi langsung menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar dedaunan berguguran. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan dan tinggi mengenakan setelan abu-abu putih masuk ke dalam pintu. Itu adalah Chu Yunxi, Presiden Grup Yunxi. Setelah dia duduk, sekretaris wanita itu segera membawa buku catatannya. Tuan Chu, maafkan saya. Saya pikir Anda perlu melihat laporan penjualan kami untuk bulan ini hari ini. Sebelum Chu Yunxi dapat berbicara, seorang pria gemuk berjas biru berdiri dengan pandangan kecemasan di wajahnya. Dia adalah Yu Chun Xiao, bos Danau Niwei. Hei, Lao Yu, kamu cukup positif kali ini. Penjualanmu di Lake Niwei paling rendah setiap bulannya. Mengapa kami perlu melihat milikmu dulu? Seorang bos di antara kerumunan berkata dengan sedikit sinis. Meskipun Lake Niwei adalah salah satu yang terbaik di industri kosmetik di Beijing, setelah berkembang ke seluruh negeri, pengaruhnya jauh lebih kecil. Kinerja dapat diterima, tetapi di hadapan banyak bos besar, ia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dianggap paling bawah. Itu benar, tidak peduli bagaimana kita mengaturnya, ini bukan giliranmu, kan? Petik 2. Prestasimu tidak cukup memalukan untuk disebutkan, kan? Hei, lihat ekspresi Lao Yu, mungkin itu rekor penjualannya ini baru yang rendah. Yang lain segera bergema setelah mendengar ini. Meskipun mereka semua berafiliasi dengan grup Yunxi, mereka terus-menerus berada dalam intrik dan ingin menunjukkan wajah mereka di depan Chu Yunxi, dan akan saling menekan setiap kali mereka punya peluang. Tuan Chu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Anda benar-benar perlu membaca laporan kami kali ini. Kepala Yu Chun Xiao sudah berlumuran keringat. Sebagai orang yang paling tidak disukai oleh Chu Yunxi, dia dan Chu Yunxi selalu berhati-hatilah ketika berbicara. Apakah kamu masih ingat losion kecantikan kulit salju yang kamu tanda tangani dari King Hai? Sudah terjual hampir sebulan, volume penjualannya sudah keluar. Petik 2. Mendengar ini dan berkata, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Saya menandatanganinya. Tanggung jawab ada di tangan saya. Anggap saja itu sebagai bantuan untuk orang itu. Bukan itu masalahnya. Apa yang terjadi? Chu Yunxi bertanya dengan cemberut, kamu tidak akan kehilangan uang, kan? Dampaknya adalah apa yang tidak bisa dia terima. Kecuali pada masa-masa awal berwirausaha, sejauh ini tidak ada satupun perusahaannya yang merugi. Jika Lake Nevi kehilangan uang bulan ini, itu akan benar-benar meninggalkan bekas hitam di wajahnya. Saya tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan jelas, sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Yu Chun Xiao ragu-ragu.